Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah perkara yang pertama dan wajib untuk dipelajari dalam hidup manusia. Dikisahkan, ada salah seorang murid yang bertanya kepada gurunya tentang rahasia amal ibadah umat manusia. Singkat cerita, muridnya bertanya, "Wahai guruku, apakah sebaiknya yang pertama harus kita pelajari sebelum kita beramal?" Gurunya menjawab, "Sebaiknya yang pertama kali kita pelajari adalah memperhatikan status penerimaan dan penolakan amal ibadah itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Muridnya bertanya, "Kalau begitu tolong ajarkan kepada saya seperti apakah tanda amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Gurunya menjawab, "Tiada amal yang paling diharapkan untuk diterima oleh Allah selain amal yang lenyap dari pandanganmu dan keberadaannya sepele atau sedikit menurutmu." Muridnya bertanya, "Bagaimanakah caranya?" Lalu gurunya menjawab, "Dengan cara kita harus melupakannya, karena dengan cara kita melupakannya maka amal itu akan naik ke langit." Muridnya bertanya, "Kalau amal yang tidak naik atau tersangkut di bumi itu yang seperti apa, guru?" Gurunya menjawab, "Kalau amal ibadah yang masih tersangkut di bumi itu adalah yaitu amal yang selalu teringat dan terkenang atau selalu disebut-sebut, maka amal itu masih menggantung, belum bisa naik." Muridnya bertanya lagi, "Bagaimanakah tanda penolakan Allah pada amal kita?" Lalu gurunya menjawab, "Bahwa setiap apapun dari amal ibadahmu yang berkaitan dengan pandanganmu itu akan menjadi tanda penolakan atas amal tersebut. Itulah sebabnya aku mengatakan, penerimaan amal itu adalah sesuatu yang diangkat dan lenyap darimu, sedangkan keterputusan amal ibadah dari pandanganmu menjadi tanda penerimaan atas amal tersebut. Dan tanda bahwa Allah mengangkat amalmu itu adalah ketiadaan amal yang tersisa di ingatanmu. Bila sedikit saja amal itu masih terkenang di benakmu, maka amal itu tidak akan naik ke hadiratnya." Muridnya bertanya, "Apakah alasannya?" Lalu gurunya menjawab, "Karena tergantung antara dirimu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebaiknya seseorang melupakan dan mengabaikan amal ibadahnya." Lantas murid itu bertanya lagi, "Wahai guruku, bagaimanakah caranya agar penerimaan sesuatu amal kita itu dapat terwujudkan?" Lalu gurunya menjawab, "Dengan cara memandang kekurangan seperti adanya ego atau nafsu pada amal itu dan memandang ketidaksempurnaannya, sehingga penerimaan Allah atas amal itu dapat terwujudkan." Muridnya bertanya lagi, "Jikalau sekiranya di saat kita menghilangkan ingatan atas amal ibadah yang kita lakukan terasa sulit, bagaimanakah cara lain yang bisa kita tempuh, guru?" Gurunya menjawab, "Dengan cara menyarankan agar kita memandang amal kita penuh kekurangan, karena pada hakikatnya amal itu bukan milik kita. Amal itu lahir dari kita karena Allah memberi taufik kepada kita. Sekali lagi aku katakan, tiada amal yang paling diharapkan dalam hati untuk diterima dan dipetik manfaatnya untuk menghasilkan buah cahaya ma'rifat, kesempurnaan pahala dan sebagainya, selain amal yang lenyap dari pandanganmu karena menyaksikan Allah, sehingga kamu tidak melihat hubungan dirimu dan amal itu. Bahkan kamu sendiri tidak mengetahui keberadaan substansi amal itu. Tiada amal yang paling diharapkan selain amal yang keberadaannya sepele atau kecil menurutmu, karena di dalamnya mengandung kekurangan serta cacat baik yang nyata maupun yang tersembunyi." Muridnya kembali bertanya, "Wahai guruku, saya ingin bertanya kembali mengenai perkataan guru yang bunyinya sebagai berikut. Tidak ada amal yang diharapkan diterima Allah selain amal yang kamu tidak melihat kepadanya dan memandang kecil atau remeh." Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah maksudnya amal yang dikatakan kecil atau remeh itu, guru? Gurunya menjawab, "Ucapanku itu mengajak dirimu untuk merenung kepada amal yang kita anggap kecil, remeh dan tidak penting. Amal yang demikian kita lakukan, seketika kemudian terus melupakannya." Lalu muridnya bertanya, "Bagaimanakah contohnya?" Gurunya menjawab,
Misalnya ada seekor lalat terjatuh ke dalam minuman kita, lalu kita keluarkannya dan membiarkan dia terbang pergi. Peristiwa seperti itu dialami dalam beberapa saat saja, tidak menyentuh jiwa dan kemudian dilupakan buat selama-lamanya. Amal yang seperti itulah yang perlu direnungkan, karena begitulah bentuk amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muridnya bertanya, apakah alasannya? Lalu gurunya menjawab, karena amal yang demikian keluar dari kemanusiaan yang asli dan murni. Keaslian dan kemurnian itulah yang hendak dihidupkan dalam setiap amalan, walau bagaimana besar sekalipun amalan itu. Apalah bedanya menyelamatkan seorang manusia dengan seekor lalat yang sama-sama lemas di dalam air? Ketahuilah, Allah yang mengizinkan dan menggerakkan kamu untuk menyelamatkan lalat yang lemas itu. Allah juga yang mengizinkan dan menggerakkan kamu menyelamatkan manusia yang lemas. Siapakah kamu? Di manakah kamu? Apakah kekuasaan kamu? Apakah tindakan kamu dalam peristiwa-peristiwa tersebut? Adakah berbeda kamu yang menyelamatkan lalat itu dengan kamu yang menyelamatkan manusia itu? Muridnya menjawab, tidak ada perbedaannya guru. Dan muridnya itu juga bertanya, lantas apakah yang menjadikan manusia tidak bisa melihat bahwa Allah lah yang telah menyelamatkan lalat tersebut? Gurunya menjawab, itu karena di dalam dirinya masih ada keegoan atau ketakjuban dan hatinya tidak tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya seseorang itu tidak ada keegoan atau ketakjuban terhadap dirinya sendiri dan hatinya tawadu kepada Allah, maka dia akan melihat Allah yang menyelamatkan lalat dan dia juga yang menyelamatkan manusia itu. Muridnya bertanya lagi, bagaimanakah caranya di saat kita membentuk amal yang besar-besar supaya kita tidak melihat amal kita sendiri dikala kita beramal? Gurunya menjawab, ambillah iktibar atau contoh dari amal yang kecil-kecil dan dipandang remeh dalam membentuk amal yang besar-besar dan dipandang penting, supaya kamu tidak melihat kepada amal ketika kamu beramal. Muridnya bertanya, lalu di manakah nilai sesuatu amal? Gurunya menjawab, nilai sesuatu amal itu adalah terletak pada ikhlas yang mengiringi amal tersebut dan ikhlas melepaskannya. Biasa terjadi seseorang itu ikhlas ketika berbuat kebaikan, tetapi keikhlasan itu terusik kemudiannya. Kebanyakan manusia enggan melepaskan perbuatan baik yang telah mereka lakukan. Mereka suka mengingati dan menyebut kebaikan tersebut. Perbuatan demikian boleh membawa seseorang jatuh ke dalam sama atau melihat, yaitu menceritakan kebaikan supaya dirinya diperakui dan disanjung sebagai seorang yang baik. Lalu muridnya bertanya lagi, bagaimanakah caranya agar saya bisa terlepas dari sifat semacam itu? Lalu gurunya menjawab, lepaskan dirimu dari sifat suka menceritakan kebaikan dirimu, agar dirimu terlepas dari sifat sombong dan ingin dipuji orang lain. Karena ini semua bagian dari penyakit hati, dan menjauhkan dirimu dari sifat ikhlas sama menjadi minyak yang memudahkan riak menyala. Apabila riak sudah menyala, segala kebaikan yang telah dibuatnya akan terbakar. Apa yang tinggal dalam simpanan akhiratnya hanyalah debu-debu yang tidak berharga. Orang tersebut akan menjadi orang yang memikul peti besi yang besar berisi debu untuk dibuka di hadapan Tuhan. Mereka gembira di dunia, tetapi kehampaan di akhirat. Lalu murid itu bertanya lagi, wahai guruku, bagaimanakah caranya kita memelihara sifat ikhlas agar tidak ternoda oleh dosa dan kesalahan? Lalu gurunya menjawab, ikhlas dipelihara dengan cara tidak mengikat kebaikan yang dibuat itu sama ada di mulut ataupun di ingatan. Serahkan segala kebaikan yang dibuat kepada Allah. Tidak perlu kita menyimpan di mulut kita. Ketahuilah olehmu, memelihara ikhlas lebih sukar daripada menghidupkan ikhlas. Muridnya bertanya, apakah alasannya? Lalu gurunya menjawab, seseorang hanya perlu berperang sekejap saja dengan nafsunya sebelum berjaya melakukan sesuatu perbuatan dengan ikhlas. Tetapi dia perlu berperang dengan nafsunya sepanjang hidupnya untuk memelihara ikhlas yang sudah dilakukannya dahulu. Muridnya bertanya, manakah yang dikatakan modal nafsu? Lalu gurunya menjawab,
Modal nafsu adalah kepentingan diri. Nafsu mengingatkan sesuatu yang dia ada kepentingan atau hak padanya telah dilepaskan kepada orang lain. Oleh karena nafsu tidak mati, maka ingatannya kepada yang kehilangan itu juga tidak akan mati. Yang artinya, jika dia sudah memberikan pertolongan kepada orang lain, dia akan terus mengingatnya. Maka timbullah berbagai rasa. Terkadang dia merasa ikhlas dan terkadang tidak, yaitu ada rasa penyesalan karena sudah memberikan bantuan dan ada rasa ikhlas tetapi tipis. Lalu muridnya bertanya, timbul jenis penyesalan yang seperti apakah yang dimaksud? Gurunya menjawab, dia menyesal karena terlalu banyak memberi. Yang kedua, dia menyesal karena dia masih juga membutuhkan apa yang sudah dia beri. Menyesal selanjutnya adalah dia memberi karena mengharapkan balasan, tetapi balasan yang dia inginkan tidak kunjung tiba. Akhirnya dia menyesal. Penyesalan itu muncul diakibatkan hatinya tidak ikhlas melepaskannya. Di zahirnya terlihat melepas, namun di dalam hati dan ingatan selalu mengikatnya dan selalu menghitung jumlah pemberiannya. Akhirnya, bila terjadi keterlambatan datang sesuatu yang diharapkan balasan, dia akan merasa menyesal. Lalu kemudian muridnya bertanya lagi, kenapa semua itu bisa terjadi, guru? Lalu gurunya menjawab, itu semua terjadi disebabkan kurangnya dia melihat karunia Allah atasnya. Allah memberikan harta lebih kepadanya bukan untuk menjadikannya sombong dan serakah, tetapi Allah memberikan itu semua agar dia bisa membantu dan menolong yang tidak mampu. Ketahuilah olehmu, harta yang banyak dan uang yang lebih bukan untuk menjadikanmu raja, tetapi itu semua agar engkau gunakan untuk menolong bagi yang tidak mampu atau membutuhkannya. Perlu kamu sadari, manusia berada dalam salah satu dari dua keadaan. Jika kuat satu keadaan, lemahlah keadaan yang satu lagi. Muridnya bertanya, apakah dua keadaan itu, guru? Lalu gurunya menjawab, dua keadaan itu adalah, pertama perhatian kepada dirinya sendiri, dan yang kedua adalah perhatian kepada Tuhannya. Jika dia asik kepada dirinya, lalailah dia kepada Tuhannya, dan jika dia asik kepada Tuhannya, lalailah dia kepada dirinya. Muridnya bertanya, orang yang seperti apakah yang selalu asik pada dirinya? Lalu gurunya menjawab, orang yang lemah tauhidnya akan asik kepada dirinya dan menjadi lalai daripada mengingati Tuhannya. Orang ini mungkin kuat mengerjakan amal ibadah dan berbuat kebaikan kepada sesama makhluk, tetapi keasikan kepada dirinya sendiri membuatnya melihat amal dan perbuatan sebagai hasil yang keluar dari dirinya, karena dirinya dan kembali kepada dirinya sendiri. Jika dia melihat Tuhan, maka dilihatnya Tuhan memberinya kebebasan untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Dirasakan seolah-olah Tuhan tidak mengganggu pekerjaannya. Dia berpegang kepada kenyataan bahwa Tuhan tidak mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Oleh sebab itu, nasib dirinya terletak dalam tangannya sendiri, dan Tuhan memberinya nasib menurut usaha yang disumbangkannya. Bagi menjamin dia mendapat nasib yang baik, maka dia membuat perancangan yang rapi dan mengambil tindakan yang berkesan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah nasib diri mereka sendiri. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Dia memulakan harinya dengan menyusun jadwal yang wajib ditaatinya untuk hari itu. Untung malang nasibnya bergantung kepada kemampuannya untuk merealisasikan apa yang dirancangkannya. Manusia yang berpegang kepada prinsip demikian adalah benar menurut aspek dirinya, tetapi adalah orang yang lalai menurut aspek ketuhanan yang menguasai dirinya. Pengagungan kekuatan diri sendiri akan memperkecilkan kekuatan maharaja yang memerintah sekalian alam maya ini. Prinsip yang demikian menambahkan ego dirinya dan menjauhkannya dari merendahkan diri kepada Tuhannya, walaupun banyak ibadah dan perbuatan baik yang dikerjakannya. Amal yang banyak menyebabkan menjadi ujub, riya dan sama'ah. Amal yang demikian tatkala dibawa ke neraka hisab di akhirat kelak, dia akan berterbangan seperti debu. Dia tidak dapat menolong tuannya, karena orang itu menjadikan dirinya sebagai tapak untuk meletakkan amalnya.
Di padang mahsyar dirinya sendiri tidak berdaya berdiri di hadapan hakim yang maha perkasa. Bila dia tumbang, maka tumbang jugalah amalnya. Muridnya bertanya, bagaimanakah caranya agar amal kita dapat berdiri tegak? Gurunya menjawab, sekiranya kita mau amal dapat berdiri tegak, binalah dia di atas tapak tauhid, pandangan tauhid, melihat apa yang dari Allah berdiri dengan Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Muridnya bertanya lagi, wahai guruku, saya ingin tahu apa yang harus saya lakukan jika sekiranya kebaikan itu ada pada diriku. Gurunya menjawab, wahai muridku terkasih, bila perbuatan kebaikan itu ada pada dirimu, janganlah pernah merasa bangga diri karena engkau merasa sudah bisa berbuat baik, karena tidaklah terjadi sesuatu kebaikan itu atas dirimu, melainkan Allah telah memberikan karunia kebaikan atas dirimu. Bahasa mudahnya, yang menjadikan engkau bisa beramal soleh atau berbuat baik itu karena Allah memberikan karunia-Nya atasmu. Janganlah engkau sampai berkata bahwa kamu bisa melakukan kebaikan itu karena usahamu. Janganlah juga pernah engkau arahkan pandangan pada amalmu, tetapi cobalah arahkan pandanganmu kepada Sang Pemberi amal itu sendiri. Niscaya engkau akan selamat. Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, katakanlah, hanya karena karunia dan rahmat Allah mereka boleh bergembira, sebab itu lebih baik bagi mereka dari segala apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. Al-Quran Surat Yunus ayat 58. Dan janganlah pula engkau berharap balasan upah dan pahala dari amalmu, karena amal ibadah itu lebih dekat mengharap ampunan dan maaf daripada mengharap pahala dan upah. Muridnya berkata, apakah alasannya kenapa kita dilarang mengharapkan upah atau balasan dari amal ibadah kita? Lalu gurunya menjawab, apabila engkau menuntut upah atau balasan atas semua amal perbuatanmu, pasti engkau akan dituntut oleh Allah atas kesempurnaan amal perbuatanmu. Untuk itu janganlah pernah engkau menuntut upah ganti terhadap amal perbuatan yang hakikatnya kamu sendiri tidak ikut berbuat. Cukup besar balasan Allah bagimu jika Allah menerima amalmu. Untuk itu, jika kamu mau menjaga dirimu agar tidak melihat kebaikan itu lahir atau muncul dari dalam dirimu sendiri, cobalah kamu senantiasa ingat firman Allah sebagai berikut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan Allah yang menjadikan kamu dan apa yang engkau perbuat. Al-Quran Surat Asy-Syaffat ayat 96. Berbahagialah bila engkau diringankan oleh Allah untuk bisa berbuat baik. Perbuatan baik itu adalah karunia Allah. Bila itu karunia Allah atasmu, maka berbahagialah, karena Allah selalu bersamamu. Allah memilihmu bukan sembarang pilih, karena pilihan Allah itu pasti itu adalah yang terbaik. Muridnya bertanya, apa yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa maju dalam bidang kerohanian? Gurunya menjawab, orang yang bersandar kepada usaha dan amalnya tidak dapat maju dalam bidang kerohanian. Jika dia mau maju dalam perjalanannya, dia hendaklah mengubah haluan pandangannya. Dia tidak boleh lagi memandang dari amal kepada Allah. Sebaliknya dia hendaklah memandang dari Allah kepada amal. Dia tidak seharusnya melihat amal sebagai kendaraan yang membawanya menuju Allah. Sebaliknya dia seharusnya melihat amal itu adalah tarikan dari Allah agar dia dapat menuju kepadanya. Dia tidak seharusnya merasa gembira melihat amalnya membawanya hampir dengan Allah, karena penglihatan begini mengandungi tipu daya. Dia hendaklah melihat Allah saja yang bertindak membawanya hampir dengannya. Ketahuilah olehmu, jika ada amal atau kebaikan yang lahir dari dalam diri kita, itu artinya Allah telah memberikan karunia-Nya kepada kita sebagai tanda bahwa Dia dipersiapkan untuk bertemu dengan Tuhannya. Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Ketahuilah olehmu, wahai fulan bin fulan, wahai fulan binti fulan, amal kebaikan itu adalah rahmat dari Allah, bukan hasil usaha kita. Jadi kita sepatutnya bergembira menerima rahmat-Nya, tidak bergembira melihat diri kita berbuat kebaikan. Sebab amal bukanlah tujuan, tetapi hanya alat untuk menuju kepada tujuan.